Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Manyobevan Pramudito dengan NIM 41519010178 akan mempresentasikan tentang deskripsi dan kendali proses serta bagaimana proses direpresentasikan di sistem untuk mata kuliah sistem operasi. Pertama yaitu adalah proses. Proses merupakan sebuah program yang akan dieksekusi yang membentuk dasar dari semua perhitungan, di mana eksekusi proses tersebut harus dilakukan secara berurutan. Maka dari itulah fungsi dari sistem operasi, yaitu mengatur bagaimana program-program tersebut akan dieksekusi secara berurutan, baik dengan prioritasnya atau dengan resource yang dibutuhkan dari program tersebut. Itu diatur oleh sistem operasi. Meskipun operasi-operasi tersebut merupakan satu kesatuan yang terpisah, namun proses-proses tersebut sering berinteraksi terhadap satu sama lain, seperti di mana suatu proses yang membutuhkan suatu output dari proses sebelumnya. Maka dari itu, sistem operasi memberikan status atau kondisi kepada proses tersebut yang menandakan kondisi proses mereka yang sedang berlangsung saat ini, yaitu dinyatakan dengan diagram state process. State yang pertama yaitu adalah state dasar, yaitu hanya memiliki 3 status, yaitu ready, running, dan block. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Proses yang baru diciptakan disebut dengan state ready. Proses dari running akan menjadi block jika sumber daya yang diminta belum tersedia atau proses tersebut meminta layanan I/O, yaitu seperti meminta input atau output dari proses lain sehingga menunggu kejadian yang muncul. Proses ini dikenal dengan event wait. Proses dari running menjadi ready karena penjadwal memutuskan untuk mengeksekusi proses lain oleh karena jatah waktunya telah habis atau time out. Proses dari block akan menjadi ready karena sumber daya yang diminta tersedia atau layanan I/O selesai atau terpenuhi. Proses ini dikenal dengan event occur. Proses dari ready menjadi running karena penjadwal memutuskan untuk mengeksekusi proses tersebut. Nah, state selanjutnya adalah state lanjut, yaitu dengan 2 state tambahan, yaitu suspended ready dan suspended block. Lalu apa itu suspended? Suspended berasal dari kata suspension yang berarti penundaan. Merupakan operasi yang penting yang telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan biasanya berlangsung secara singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Proses yang ditunda atau disebut juga dengan suspended proses tidak berlanjut sampai proses lain meresume. Untuk jangka panjang, sumber daya proses dibebaskan. Keputusan untuk membebaskan sumber daya tergantung oleh sifat masing-masing sumber daya itu sendiri. Memori utama seharusnya dibebaskan begitu proses tertunda agar dapat memanfaatkan proses lain. Resuming atau pengaktifan kembali proses yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses itu ditunda. Operasi suspend dan resume penting karena jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar dapat diresume kembali setelah masalah terselesaikan. Contohnya adalah pada proses pencetakan. Bila tiba-tiba kertas habis, maka proses pencetakan pun disuspend. Lalu setelah kertas dimasukkan kembali, maka proses pencetakan dapat diresume. Lalu pemakai yang ragu akan hasil proses dapat mensuspend proses tersebut, bukannya di-abort secara keseluruhan. Lalu saat pemakai yakin akan proses berfungsi secara benar, maka dapat diresume proses yang disuspend tersebut. Lalu sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Pada diagram state lanjut, penundaan dapat diinisialisasi oleh proses itu sendiri atau proses lain. Pada sistem monoprosesor, proses running dapat mensuspend dirinya sendiri karena tidak ada proses lain yang dapat mensuspend proses tersebut. Sedangkan pada sistem multiprosesor, proses running dapat disuspend proses running lain pada pemroses yang berbeda. Proses ready hanya dapat disuspend oleh proses lain. Nah, dari 2 state baru yaitu suspended ready dan suspended block memberikan pertanyaan. Lalu kenapa perlunya ada suspended block jika pada block itu sendiri kedua state tersebut tidak mendapatkan jatah waktu proses?
Alasannya karena penyelesaian operasi masukan keluaran bagi proses blok mungkin tak pernah terjadi atau dalam waktu yang tak terdefinisi, sehingga lebih baik disuspend agar sumber daya yang dialokasikan untuk proses tersebut dapat digunakan oleh proses-proses lain. Lalu, proses blok disuspend sistem atau secara manual menjadi suspended block. Bila akhir operasi masukan keluaran berakhir, maka segera proses suspend block mengalami transisi. Karena resume dan suspend mempunyai prioritas yang tinggi, maka transisi akan segera dilakukan. Suspend dan resume dapat digunakan untuk menyeimbangkan beban sistem saat mengalami lonjakan di atas normal. Lalu kemudian kita akan bicarakan tentang berbagai state model proses, yaitu ada 5 state model proses dan 2 state model proses. Pertama kita akan menjelaskan tentang 5 state model proses, yaitu dengan 5 kondisi, yaitu new, ready, waiting, running, dan terminated. Nah, di sini adalah tabel yang berisi berbagai status dan deskripsi singkat akan fungsi dari status tersebut, yaitu running, yaitu menandakan pemroses sedang mengeksekusi suatu proses. Status ready, yaitu proses akan dieksekusikan bila pemroses sudah siap. Status block, yaitu proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh selesainya operasi perangkat I/O yang tersedianya memori datangnya pesan. Lalu status new, proses yang baru diciptakan namun belum boleh masuki pool proses yang dapat dieksekusi sistem operasi. Dan status exit, yaitu proses yang telah dibebaskan dari pool proses. Selanjutnya adalah cara kerja 5 state. Semua proses dimulai ketika sebuah proses dibuat, yaitu dalam status new. Kemudian proses yang sudah dibuat itu akan di-admit atau diizinkan untuk masuk, maka statusnya akan berubah menjadi ready. Setelah itu proses itu akan menuju proses running setelah dikirim atau di-dispatch. Di dalam proses running, setiap proses ini akan dijalankan. Di sini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi kepada proses tersebut. Yang pertama yaitu timeout. Jika proses ini mengalami timeout, maka akan dikembalikan ke status ready untuk di running kembali. Event wait, yaitu proses akan masuk ke dalam status block, di mana jika sudah tidak ada proses menunggu untuk dijalankan kembali, maka proses dalam status block ini akan kembali ke status ready dan siap untuk di running kembali. Lalu release. Jika suatu proses dirilis, maka proses itu sudah selesai dan akan masuk ke status exit, yaitu sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang two-state model process yang berbeda dengan five-state model process yang memiliki 5 status. Di sini hanya memiliki 2 status, yaitu not running dan running. Pada two-state model process, proses hanya mendapatkan satu dari 2 status yang ada, yaitu berjalan atau running yang berarti program sedang melaksanakan perintah dan sedang dieksekusi, serta proses exit, atau not running yang berarti program tidak dalam proses eksekusi melainkan persiapan akan dieksekusi. Perbedaan dari 5-state model dan 2-state model proses adalah jumlah proses dalam 2-state ada 2 sedangkan 5-state ada 5. Dalam 5-state proses berjalan lebih detail. 5-state membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 2-state, dan 5-state model proses digunakan untuk hal yang kompleksitasnya tinggi. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu proses pada sistem operasi yang mencakup satu hal-hal yang berkaitan dengan proses adalah multiprogramming, yaitu manajemen banyak proses pada satu pemroses, yang artinya sistem proses tunggal yang dapat menjalankan banyak program atau task. Lalu kedua ada multiprocessing, yaitu manajemen banyak proses dalam satu komputer, contohnya pada sistem Microsoft Windows atau Unix. Lalu ada distributed processing, di mana manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer tersebar yang terhubung antara satu sama lain. Yang kedua adalah tujuan multiprogramming, yaitu memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan utama pengendali proses. Pertama, saling melanjutkan atau interleave, bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan proses sambil memberi waktu tanggap. Kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses mengikuti kebijaksanaan yang sudah ditentukan, sambil menghindari deadlock. Lalu ketiga adalah mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses. Sistem operasi harus dapat mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis, berguna untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya.
Nah, terima kasih telah mengikuti presentasi yang saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.